وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. Kita melanjutkan pembahasan adab dalam khilaf, bagaimana kita menyikapi perbedaan yang ada di kalangan para ulama. Dan telah kita sebutkan 5 macam adab dalam menyikapi masalah khilaf. Yang pertama, seseorang yang khilaf itu harus mengetahui pembagian masalah dilihat dari keras dan tidaknya dalam mengingkari orang yang berbeda. Kemudian yang kedua, orang yang menyelisih pendapat tidak boleh dikeluarkan dari Ahlussunnah jika perbedaan terjadi dalam masalah khilafiyah, kecuali kalau orang itu menyelisih dalam masalah-masalah qat'iyah atau masalah usul. Kemudian yang ketiga, perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan perpecahan dan saling menghajar, saling memboikot. Kemudian yang keempat, setiap perbedaan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kelima, yang telah kita jelaskan, lapang dada terhadap pendapat orang lain dalam masalah khilafiyah, dan tidak boleh memaksa atau mewajibkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya sendiri. Sekarang kita masuk di kaidah yang ke-6. Kaidah yang ke-6 atau adab yang ke-6 di halaman 35. Tujuan orang ketika berbeda pendapat dalam suatu masalah adalah mencari kebenaran. Maka dibutuhkan keikhlasan, keadilan, menjauhi hawa nafsu, dan menerima kebenaran dari manapun datangnya. Jadi kita itu semuanya ingin mencari kebenaran. Semua kita itu pengen benar. Kita pengen masuk surga, kita pengen selamat dari api neraka jahanam, dan kita itu pengen berjalan di atas hidayah. Kita pengen berjalan di atas kebenaran. Oleh itu semua kita itu yang berselisih, kita misalkan berbeda dengan saudara kita, selama itu orang baik, maka pasti tujuannya itu mencari kebenaran. Untuk mencari kebenaran itu dibutuhkan beberapa perkara. Yang pertama, dibutuhkan keikhlasan. Maksudnya apa? Maksudnya kita itu benar-benar tulus, yang kita cari itu kebenaran. Kita tidak mencari ketenaran, kita tidak mencari kemenangan, kita tidak mencari banyak-banyaknya jamaah. Yang kita cari itu murni kebenaran, yaitu kita butuh ikhlas. Hati kita itu benar-benar tujuannya itu mencari kebenaran. Kemudian yang kedua, dibutuhkan keadilan, yaitu namanya keadilan itu kita harus adil kepada siapa saja, entah itu kepada teman kita atau kepada musuh kita. Selama itu adalah kebenaran, walaupun yang mengatakan musuh kita, maka kita tetap harus mengatakan itu benar. Jangan sampai gara-gara kebenaran itu datang dari orang yang kita benci, akhirnya kita tolak kebenaran itu. Maka kita itu butuh keadilan. Kemudian yang ketiga yang dibutuhkan, harus kita jauhi hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti cinta ketenaran, kemudian seperti hasad, kemudian seperti dia itu memiliki tujuan-tujuan yang nggak benar. Tujuannya itu supaya menghancurkan orang, pribadi orang, atau mungkin karena masalah pribadi tapi dibawa-bawa kepada agama. Itu namanya hawa nafsu. Kemudian yang keempat yang dibutuhkan itu, kita siap berlapang dada untuk menerima kebenaran dari mana datangnya. Jadi kita dalam khilafiyah itu
kalau kita itu tujuannya mencari kebenaran, maka kita itu butuh 4 perkara itu. Kita butuh keikhlasan dalam niat kita. Kemudian yang kedua, kita butuh keadilan, adil. Kemudian yang ketiga, kita harus menjauhi hawa nafsu, bisa riya, tujuannya tidak ikhlas, atau bisa hasad, atau yang lainnya. Dan kita siap membuka hati kita untuk menerima kebenaran dari siapapun yang mengatakan kebenaran itu. Kalau ini hilang dalam masalah khilafiyah, misalkan kita berbeda dengan teman kita, tapi kita tujuannya bukan mencari kebenaran, demikian juga kita nggak punya keadilan, demikian juga diri kita masih banyak hawa nafsu yang masuk dalam masalah itu. Kemudian yang keempat, kita itu tertutup, tidak mau menerima kebenaran selama bukan dari kelompoknya. Akhirnya apa yang terjadi? Setiap masalah itu, setiap perbedaan akan menjadi sumber permusuhan. Sehingga siapa yang berselisih dengan saya, maka dia musuh saya, dia adalah orang yang saya benci, dan dia harus saya habisi. Kenapa? Karena niatnya nggak benar. Oleh itu, memang tujuan mencari kebenaran itu penting. Oleh itu, kalau kita itu berbeda dengan siapa saja, yang perlu kita garis bawahi, kita itu pengen mencari kebenaran. Sehingga kita itu harus ikhlaskan niat kita, kita sikap adil, kemudian kita jauhi hawa nafsu kita. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau berkata dalam kitab Syiar Alamun Nubala jilid 12 halaman 50, para ulama sejak zaman dulu sampai sekarang senantiasa saling bantah membantah di dalam diskusi dan tulisan. Jadi maksudnya apa? Bantah membantah itu biasa gitu. Saya punya pendapat saya dibantah secara ilmiah, itu biasa. Jangan sampai kita itu menganggap bantahan, kritikan itu sebagai bentuk kebencian. Orang ketika membantah, yang penting bantahnya ilmiah, sehingga kita salah. Misalkan saya ngomong salah, orang datang ke saya mengatakan antum keliru, pendapat antum keliru karena antum tabrakan dengan dalil ini, ayatnya ini, hadisnya ini, ucapan ulamanya ini. Itu biasa dan itu bagus. Ulama kita sejak zaman dulu seperti itu. Dan dengan cara seperti ini, seorang alim bisa menambah wawasan. Yaitu karena apa? Metode belajar itu dengan cara diskusi ilmiah. Itu dengan itu terbuka semua ilmu. Dan sesuatu yang muskilah, perkara yang rancu bisa diselesaikan. Kita punya masalah yang rancu, misalkan itu masalah yang masih muskil bagi kita, masih rancu bagi kita, diskusi akhirnya terbuka semua ilmu. Dan itu ulama-ulama kita itu biasa ngamakan seperti itu. Maka zaman dulu itu ada namanya mudzakarah. Mudzakarah itu ulama dengan ulama ketemu, diskusi dari sejak isya sampai subuh mereka itu. Dan itu dengan cara itu apa? Penuntut ilmu banyak belajar ilmu dari diskusi itu. Tapi belum ingatkan kata Imam Zahabi, tetapi di zaman kita ini terkadang seorang alim mendapatkan celaan jika amalannya ini, yaitu bantah membantah dibarengi dengan niat yang jelek atau keinginan untuk tampil di depan, yaitu menang, supaya dia itu menang dan memiliki banyak penggemar. Jika tujuannya khilaf itu apa? Supaya saya itu jamaah saya banyak, supaya orang itu jamaahnya bubar, pondoknya bubar. Ini kata beliau. Ini beliau sebutkan di zaman itu, di zamannya Imam Zahabi. Beliau mengatakan kalau zaman dulu, ulama-ulama kita zaman dulu itu biasa diskusi ilmiah, dan dengan cara itu mereka itu belajar. Tapi zaman kita ini, zamannya beliau, apalagi zaman sekarang lebih parah lagi. Beliau mengatakan, tapi zaman kita ini ada seorang ulama yang ketika diskusi dicela ulama itu. Kenapa? Karena niatnya jelek. Diskusi bukan niatnya mencari kebenaran, tapi niatnya untuk menguatkan egonya. Yang penting apa? Saya itu mesti benar, nggak mungkin keliru saya itu. Ketika dia itu sudah menganggap dirinya itu suci, dirinya benar, sehingga yang lain itu pasti salah. Akhirnya apa yang terjadi ketika niat jelek, apalagi dibarengi dengan keinginan-keinginan yang rusak, seperti saya pengen menang, saya pengen memiliki banyak pengikut. Ketika saya pengen misalkan sekolah saya ramai daripada sekolah dia, pondok saya lebih ramai daripada pondok dia, akhirnya apa? Hasad. Ketika sudah hasad, maka hancur semua. Ketika sudah hasad, hancur. Setelah itu beliau mengatakan, kita meminta kepada Allah akhir kehidupan yang baik dan niat yang ikhlas. Itu kata beliau. Kata Imam Zahabi, apalagi kondisi zaman kita.
Apalagi kondisi zaman kita di mana syahwat kita itu lebih menguasai daripada niat ikhlas kita. Sehingga apa? Sehingga orang itu wis pokoknya saya itu benar. Sehingga bagaimana cara saya itu menang. Enggak peduli dengan dalil, enggak peduli dengan diskusi, yang penting saya itu menang, saya itu benar. Maka kata Imam Dhahabi terakhir, dan kita juga meminta kepada Allah Ta'ala akhir kehidupan yang baik dan niat yang ikhlas. Kita itu yakini bahwasanya diri kita itu bodoh, masih banyak ilmu yang belum kita dapatkan, dan belum tentu apa yang sudah kita dapatkan itu benar. Belum tentu apa yang sudah kita dapatkan, apa yang sudah kita pahami itu benar. Maka orang itu terus belajar, jangan sampai dia itu berhenti untuk belajar. Saya pun sampai sekarang masih belajar. Sampai sekarang saya masih banyak belajar. Nah, itu saya biasanya meluangkan waktu. Jadi kita itu tidak pernah merasa cukup dengan ilmu kita. Saya misalkan sebagai seorang ustadz, saya ngajar itu kan mengeluarkan zakat. Bukan berarti saya itu sudah nggak kerja gitu. Saya mengeluarkan zakat tapi saya masih bekerja. Maksudnya apa? Untuk menghasilkan uang. Demikian juga apa? Saya ngajar, mengeluarkan ilmu saya kepada orang lain, tapi saya itu bukan berarti saya itu udah nggak butuh belajar. Saya tetap harus belajar, sampai sekarang saya itu masih belajar. Terkadang masih dengar ceramah masyaikh, ceramah walaupun itu kita pelajaran yang sudah kita pelajari dulu, tapi terkadang kan lupa gitu, karena sudah lamanya nggak kita kaji lagi, lupa dengar. Terkadang baca lagi masalah-masalah yang kita itu mungkin kacau, pemahaman kita rumit, akhirnya kita baca lagi, terus kita itu belajar. Sehingga jangan sampai kita itu sudah finish, sudah final ilmu kita, sehingga siapa saja yang menyelisih kita pasti sesat. Maka itu harus kita tinggalkan. Tujuan kita itu mencari kebenaran. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata dalam kitab Majmu' Fatawa jilid 12 halaman 237, yang wajib bagi seseorang muslim adalah menetapi sunnahnya Rasulullah. Itu kewajiban kita semua, seorang muslim wajib mengikuti sunnah, dan itu tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Semua ulama-ulama kita pun juga berjuang untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dan itu kewajiban. Itu kewajiban. Tidak ada orang itu yang boleh memilih selain itu. Demikian juga sunnah khulafaur rasyidin, para sahabat dan orang-orang yang terdahulu dari golongan muhajirin dan ansor, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, dan itu kewajiban. Karena kita katakan mereka itu salaf terbaik. Rasulullah, khulafaur rasyidin, para sahabat, kemudian para tabi'in, itu adalah salaf yang terbaik. Dan kita katakan salaf itu pemahaman agama mereka tidak mungkin keliru, yaitu manhaj salaf itu nggak mungkin keliru. Tapi pemahaman kita terhadap manhaj salaf bisa keliru. Namanya pemahaman otak kita itu kan kecil, kerdil. Sehingga saya memahami agama Islam, pemahaman saya itu bisa benar, bisa keliru. Tapi kalau Islam tidak mungkin keliru. Maka kalau ada orang keliru memahami Islam, jangan Islamnya disalahkan, tapi yang disalahkan itu orang yang memahami Islam dengan pemahaman yang keliru itu. Demikian juga manhaj salaf. Manhaj salaf itu benar, tapi terkadang kita memahami manhaj salaf itu beda antara saya dengan Anda. Sehingga salaf itu kayak apa sih dalam masalah-masalahnya itu, saya sama Anda beda. Maka ketika kita berbeda, pasti ada yang benar, ada yang keliru. Tapi mana yang benar itu masih relatif, mana yang keliru juga relatif. Oleh itu kita katakan kewajiban kita itu adalah mengikuti manhaj salaf. Kita wajib kembali kepada Rasulullah, kepada hadis, kepada Al-Quran, Sunnah dengan pemahaman salaf, dan itu sudah final. Kewajiban kita kembali kepada sunnah Rasulullah dan sunnahnya para sahabat itu final, nggak boleh pilihan yang lain. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, sedangkan apa-apa yang diperselisihkan oleh umat, di mana para ulama kita itu berbeda pendapat, jika bisa diselesaikan dengan ilmu dan keadilan, maka hendaknya diselesaikan dengan itu. Yaitu apa? Tidak ada cara kalau kita berbeda kecuali apa? Kita duduk, ayo kita itu sama-sama mencari ilmu dan sama-sama kita itu adil. Kalau tidak bisa, maka hendaknya dikembalikan dengan lafaz-lafaz yang sudah tetap dengan nas dan ijma. Kalau kita itu tidak bisa menyelesaikan khilaf kita, maka kita itu kembali kepada dalil kita masing-masing. Jangan sampai kita itu membuat perkara yang baru. Kita kembali kepada ilmu kita. Dan hendaknya berpaling dari orang-orang yang memecah belah agama. Orang-orang yang memecah belah agama, yang mereka itu punya misi untuk menghasut manusia, untuk mengadu domba, demikian juga untuk memecah-mecah Islam dan sunnah.
mereka menjadi berbagai golongan. Karena perpecahan dan perselisihan kebanyakan disebabkan karena mengikuti prasangka, yaitu persangkaan dan hawa nafsu. Jadi terkadang banyaknya terjadi perpecahan itu kenapa? Karena persangkaan, suudzon, yaitu kita itu prasangka jelek sama orang ketika orang itu bukan golongan kita. Tapi kalau orang itu dari golongan kita, luar biasa sikap kita itu. Kita akan memberikan husnudzon, kita akan memberikan udzur yang luar biasa. Tapi kalau dia itu bukan dari golongan kita, maka setiap kesalahan sedikit akan dijadikan sebagai alat untuk menghabisi dia. Demikian juga penyebab banyaknya terjadi kerusakan itu karena hawa nafsu. Ketika kita berbeda pendapat, bukan mencari kebenaran, tapi mencari kemenangan. Yang penting saya harus menang, saya harus tenar, saya harus kuat, saya itu harus banyak pengikut. Ketika tujuannya seperti ini, akhirnya hancur. Kemudian saya sebutkan di sini, dan sikap bangga dengan pendapat diri sendiri walaupun salah. Yaitu saya itu apa? Saya itu bangga dengan pendapat saya itu akan memperjuangkan pendapat saya walaupun salah sebenarnya itu. Sehingga apa? Ilmu yang sampai kepada dia selama berbeda dengan pendapat dia mesti ditolak. Sehingga apa? Saya nggak bisa menerima masukan, saya nggak bisa. Pokoknya ayo orang mau membawakan dalil, mau membawakan kitab ulama, saya nggak peduli. Yang penting saya itu sudah benar. Maka saya katakan di sini, dan sikap bangga dengan pendapat sendiri walaupun salah, dan tidak mau menerima pendapat orang lain padahal pendapat itu adalah pendapat yang benar. Walaupun tidak benar, tapi kan punya kitab gitu loh. Pendapatnya didukung sama dalil, ada ulamanya. Minimal kita itu menghormati. Apakah harus kita itu ngikuti? Belum tentu, nggak usah kita ikuti kalau memang kita nggak bisa menerima. Tapi yang penting itu apa? Kita itu menghormati pendapat orang lain. Sikap ini, yaitu yang bangga dengan pendapat sendiri, tidak mau menerima pendapat orang lain. Sikap ini merupakan perkara yang akan menghancurkan dan merusak manusia. Sebagaimana hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, ada 3 hal yang menghancurkan dan ada 3 hal yang menyelamatkan. Adapun yang menghancurkan yaitu sifat pelit yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan setiap orang bangga dengan pendapat sendiri. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan adalah takut kepada Allah Ta'ala dalam kondisi sendiri maupun terang-terangan. Yang kedua, adil ketika marah. Kemudian yang ketiga, ridho ketika miskin dan kaya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bazzar dan yang lainnya, disahihkan oleh Syalbani dalam Sahihul Jami' nomor 3045. Rasulullah SAW di sini beliau menyebutkan ada 3 perkara yang membinasakan, 3 perkara yang menyelamatkan. Yang membinasakan itu yang pertama sifat pelit. Sifat pelit. Kemudian yang kedua hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu kalau sudah masuk ke agama bahaya. Hawa nafsu kalau masuk ke dunia itu masih mending. Tapi kalau masuknya ke agama, kita jadikan agama sebagai dalil untuk menguatkan syahwat kita. Nafsu kita itu bahaya. Oleh itu yang paling berbahaya itu kata para ulama adalah zallatul alim. Seorang ulama yang tergelincir. Ulama yang tergelincir itu bahaya. Kenapa bahaya? Karena ulama itu punya dalil, sehingga dia bicara kepada umat itu seakan-akan ilmiah, seakan-akan membela agama, padahal dia itu membela dirinya sendiri. Bukan membela agama, tapi dia itu membela dirinya sendiri, dan itu bahaya. Apalagi kalau hawa nafsu sudah masuk ke agama. Kemudian yang ketiga, setiap orang bangga dengan pendapat diri sendiri. Yang penting apa? Saya punya pendapat A, saya punya pemahaman A, yaitu yang akan saya bela. Sedangkan yang berbeda akan saya habisi, pokoknya yang berbeda dengan saya. Sedangkan 3 perkara yang menyelamatkan, yang pertama takut kepada Allah Ta'ala ketika sendiri dan terang-terangan. Dan yang paling berat itu ketika sendirian. Takut kepada Allah ketika sendirian itu luar biasa beratnya. Kemudian yang kedua, adil ketika marah. Ketika walaupun kita itu jengkel, walaupun kita benci, kita itu harus bersifat adil. Jangan menzalimi orang yang kita benci. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Jangan sampai kebencian kalian dengan seseorang itu menjadikan kalian itu bersikap zalim. Maka itu Allah Ta'ala mengatakan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah kepada siapa saja, hatta kepada musuh kita, hatta kepada orang yang kita benci, tetap kita harus adil. Huwa aqrabu littaqwa, karena keadilan itu lebih dekat kepada kebenaran, ketakwaan. Oleh itu ulama-ulama itu mereka melarang mensifati orang-orang ahlul bidah dengan sifat yang mereka nggak punya. Contohnya misalkan kita mau membantah seorang, misalkan seorang ahlul bidah,
kita bantah pendapat dia itu, nggak apa-apa, silakan dibantah bid'ahnya dia itu. Tapi jangan mensifati sifat-sifat yang dia itu nggak punya. Peminum khomer, pecandu khomer, pezina, padahal dia itu nggak punya gitu loh. Maka kita katakan, kenapa kok Anda itu mensifati dia dengan sifat-sifat yang dia nggak punya gitu? Kalau alasannya apa? Yo, dia itu ahlul bidah, harus kita sifatin seperti itu. Maka kita katakan hati-hati, jangan sampai kita zalim kepada orang yang kita benci. Walaupun kita itu benci sama orang karena dia itu sesat, menyimpang, tapi jangan sampai kebencian kita itu sampai kita itu menzalimi dia. Maka jangan sampai apa, kita itu terlalu bermudah-mudahan dalam mensifati orang dengan apa-apa yang dia itu nggak punya. Karena hukumannya bahaya. Hukumannya itu bahaya. Siapa yang dia itu mensifati seseorang yang dia itu nggak punya, maka nanti Allah Ta'ala itu akan memasukkan orang itu ke lumpurnya neraka jahanam. Akan dimasukkan ke dalam lumpur, kemudian dia nanti akan dimasukkan di situ. Kenapa? Karena dia itu mensifati orang muslim yang dia itu nggak punya. Oleh itu banyak ulama-ulama itu mengkritiki sebagian ulama-ulama teman-teman kita yang berlebihan menjuluki orang, sampai dijuluki lebih parah daripada iblis, kemudian lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Jangan sampai seperti itu, karena dia bagaimanapun masih orang muslim. Bagaimanapun dia orang muslim. Kalau Anda ingin membantah ucapannya, bantah secara ilmiah. Pendapat si A dalam masalah ini keliru karena menyelisih akidah ini, menyelisih ini, silahkan. Tapi kalau sampai menjuluki orangnya dengan orang yang nggak takut sama Allah Ta'ala, dia itu pelaku dosa dan maksiat, dia itu orang yang seperti ini, jangan, karena dia nggak punya. Kemudian yang ketiga yang menyelamatkan kita itu ridho ketika kita miskin dan kaya. Nah, jadi intinya di sini poin ke-6, kalau kita itu berselisih pendapat, maka harus kita punya tujuan kita apa? Mencari kebenaran. Kalau kita ingin mencari kebenaran, maka harus kita tinggalkan tujuan-tujuan yang tidak benar. Ya, harus kita tinggalkan. Demikian juga kita harus adil. Kemudian juga kita harus siap menerima kebenaran dari manapun datangnya. Oleh itu kata Umar bin Abdul Aziz belum mengatakan al-haqqu dhalatul mu'min. Kebenaran itu kayak barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadha. Di mana saja dia mendapatkan kebenaran, mendapatkan barang hilangnya, maka dia akan mengambilnya. Sehingga apa? Jangan sampai kita itu menolak kebenaran karena orangnya. Kalau kita menolak kebenaran karena kita itu lihat orangnya, maka kita itu termasuk orang yang sombong. Sombong yang paling parah. Sombong itu kan ada dua. Yang paling parah itu sombong untuk menerima kebenaran. Oleh itu Rasul ketika menjelaskan sombong, kata beliau, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu yang pertama menolak kebenaran. Kemudian yang kedua, merendahkan orang lain. Kenapa kita menolak kebenaran? Karena kita lihat orangnya. Oh, yang ngomong itu si fulan, oh itu musuh saya itu, sesat itu pasti, ucapannya nggak benar. Kenapa kok Anda itu mengingkari ucapannya? Karena dia itu musuh saya. Nah, ketika kita itu mengingkari kebenaran karena yang mendatangkan itu orang yang kita benci, maka itu sombong yang paling parah. Oleh itu kita itu harus kita bukakan hati kita siap menerima kebenaran. Oleh itu kan dari dulu saya itu paling senang dengan diskusi ilmiah ketika orang itu bisa memberikan masukan kepada kita gitu. Karena terkadang pendapat kita itu keliru. Ketika ada orang yang ngasih masukan ilmiah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka itu kata Imam Syafi'i beliau mengatakan, siapa yang menasihati saya tapi selama nasihatnya itu empat mata, datang ke saya, nasihati saya, maka itu adalah teman saya, sehingga nasihatnya pasti akan saya terima. Tapi kalau menasihati saya di depan umum, apalagi saya nggak ada gitu loh, maka dia bukan menasihati saya, tapi dia sedang mencaci maki saya. Oleh itu kata Imam Syafi'i itu beliau mengatakan, saya itu kalau diskusi, saya itu pengennya yang menang bukan saya. Kebenaran itu datang dari musuh saya. Kenapa? Karena kalau dia yang benar, saya itu mudah menerimanya. Tetapi kalau kebenaran itu datang dari saya, mungkin belum tentu orang itu bisa menerima pendapat saya gitu loh. Sehingga apa? Sehingga itu harus jadi kaidah kita itu. Kita harus menjadi adab kita bahwa kita itu harus berlapang dada, siap menerima kebenaran dari manapun datangnya. Hatta syaitan yang mendatangkan. Oleh itu Rasul ketika Abu Hurairah bercerita bahwa ada orang yang mencuri harta zakat, kemudian memberikan amalan, baca ayat kursi ketika pagi hari dijaga sampai sorenya sama Allah Ta'ala, dibaca di sore hari dijaga sampai paginya. Rasulullah mengatakan shadaqaka wa huwa kadhub. Dia telah jujur kepada kamu walaupun dia itu makhluk pendusta. Yaitu siapa? Itu syaitan.
Walaupun syaitan yang mendatangkan, selama itu benar, harus kita yakini itu kebenaran. Nah itu memang menerima kebenaran itu berat, nggak mudah. Apalagi yang membawa itu orang yang kita benci. Orang yang kita benci, Masya Allah beratnya luar biasa. Tapi kita selama niat kita tulus mencari kebenaran, kita siap untuk menerimanya. Kita masuk ke adab yang ketujuh. Kesalahan dalam masalah khilafiyah akan dihapuskan dosanya oleh Allah jika memang yang berijtihad adalah orang ahlul ijtihad dan berbicara atas dasar ilmu. Yaitu kita bicara di sini yang ketujuh itu bagaimana adab kita dengan kesalahan seorang ulama. Pasti ulama itu fatwanya pasti ada yang keliru, nggak mungkin tidak. Kenapa? Karena yang tidak ada kekeliruan itu cuma Allah dan Rasulnya. Selain itu pasti keliru, pasti, tidak mungkin tidak. Nah itu kita katakan apa? Yang maksum itu cuma Allah dan Rasul. Itu yang maksum. Selain itu pasti ada kelirunya. Maka itu Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti punya salah. Pasti, setingkat siapalah dia itu. Wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah ketika dia itu segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang pertanyaan di sini, bagaimana kalau kita itu membaca kitab-kitab para ulama kita itu, tapi pendapatnya, fatwanya itu keliru karena berbeda dengan dalil yang sahih. Nah ini penting sekali nih, memahami ini kaidah yang adab yang ketujuh itu sangat penting. Maka kita harus pahami, selama itu ulama kita, ulama Ahlussunnah itu, maka kita harus pahami bahwa seorang ulama yang keliru dalam berijtihad, dia itu dosanya diangkat, tidak berdosa. Kemudian yang kedua, bahkan dia itu mendapatkan satu pahala. Ketika dia itu nggak berdosa dan dia bahkan mendapatkan pahala, maka pertanyaannya itu, yang menjadi pertanyaan kita itu, alasannya apa Anda itu harus mencaci maki dia itu? Kenapa Anda itu tidak menghormati dia kan itu? Wong Allah saja masih menghormati kan pendapat dia kan itu, walaupun keliru. Allah masih menghormati orangnya, walaupun pendapatnya tetap keliru, tapi orangnya masih dihormati sama Allah Ta'ala sampai Allah memberikan satu pahala. Maka kenapa kok Anda itu menjadikan kesalahan ulama sebagai ajang untuk merobohkan wibawanya, untuk mencaci maki dia, untuk menghancurkan dia gara-gara kesalahan, kalaupun itu salah? Kenapa? Karena tidak ada namanya ulama itu yang fatwanya itu benar semua. Maka itu kenapa tidak boleh fanatik kepada siapapun, baik fanatik kepada mazhab, fanatik kepada ustadz, fanatik kepada siapa, nggak boleh. Karena tidak ada yang maksum, yang benar semua kecuali hanya Allah dan Rasulnya. Yang wajib fanatik itu hanya kepada Al-Quran, fanatik kepada sunnah, kepada hadisnya Rasulullah. Selain itu nggak boleh namanya fanatik. Oleh itu kata Imam Malik, membuat kaidah penting Imam Malik itu ketika di Masjid Nabawi, di situ ada kuburnya Rasulullah. Imam Malik mengatakan kullun nasi yukhadhu qawluhu wa yutrak. Setiap orang itu pendapatnya bisa diambil dan bisa dibuang kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah SAW. Maka itu ketika kita melihat ada fatwa ulama yang kalau kita itu melihat kok beda dengan dalil itu, padahal dalilnya sahih itu, maka kita itu harus menghormati ulama itu. Ini sikap kita yang pertama, kita hormati. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh mengikuti pendapatnya. Kita hormati orangnya dan kita tidak boleh merendahkan martabat dia. Dan kita juga tidak boleh mengikuti. Maka itu untuk menyikapi kesalahan ulama yang berfatwa, bagaimana kita itu menyikapi fatwa ulama yang menyelisih dalil lah yang keliru. Maka nanti manusia itu ada tiga macam. Manusia itu nanti ada tiga macam menyikapi tentang fatwa ulama yang keliru. Misalkan ada seorang ulama, dia itu fatwanya menyelisih dalil yang sahih, maka nanti manusia itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang fanatik, orang yang ta'assub. Fanatik apa? Tutup mata, wes pokoknya kalau ulamanya itu ulama ini pasti benar. Kita itu kan kayak naik mobil gitu, kita itu naik bis, ngikuti supir aja lah kita itu kan itu. Ini orang-orang yang fanatik, orang yang taklid buta, orang yang membuyau kepada siapa yang dia cintai, benar maupun salah. Nah, sikap ini tercela, sikap seperti ini tidak dibolehkan. Ini sikap yang pertama, yaitu ketika melihat kesalahan ulama, fatwanya salah karena menyelisih dalil, kita masih mengikutinya lagi, kita masih mengikuti juga, maka orang itu salah. Kemudian yang kedua, orang yang hulu berlebihan dalam mencela dan merendahkan.
Sehingga kalau ada ulama fatwanya keliru, wah dihabisi wis pokoknya ulama itu, dicaci maki, dihabisi, dikucilkan, kemudian benar-benar dihancurkan lah sehancur-hancurnya itu. Ini juga orang yang keliru, orang seperti ini. Sampai terkadang apa? Di antara mereka itu bangga ketika melihat kesalahan. Oh salah ini bagus ini, wah habis dia itu jadi kayak amunisi barulah itu. Setelah itu diviralkan, ditenarkan. Kenapa? Karena memang tujuannya itu dihabisi orangnya. Dia itu tidak peduli dengan ucapannya. Yang penting apa? Orangnya bisa habis dengan itu. Itu biasanya orang-orang yang hasad. Orang-orang yang hasad, orang-orang yang punya penyakit hati itu biasanya seperti itu. Menjadikan kesalahan seseorang untuk menghabisi wibawanya. Ini juga keliru, orang yang kedua itu keliru. Kemudian yang ketiga itu orang yang menjalankan kaidah nusahih wala nuhaddim. Kita perbaiki kesalahannya. Maksudnya perbaiki itu apa? Kita akui itu salah dan kita kritiki dan kita perbaiki, wala nuhaddim, tapi kita tidak boleh merobohkan wibawanya. Yaitu maksudnya apa? Kita harus bedakan antara pendapat dan orangnya. Pendapatnya keliru, kita anggap itu pendapat yang keliru, sehingga kita bantah mungkin itu. Tapi orangnya tetap kita hormati, orangnya tetap kita jaga wibawanya, orangnya tetap harus kita muliakan. Dan itu kaidah, itu sikap yang ketiga, ini sikap yang benar. Sehingga sikap kita dalam menyikapi fatwa ulama-ulama yang keliru, maka kita memiliki sikap yang ketiga ini. Kita bedakan antara pendapat dan orangnya. Pendapatnya kita katakan keliru, pendapatnya si A ini, pendapatnya ulama ini keliru karena menjadi dalil yang sahih. Tapi si A tetap itu adalah ulama yang harus kita hormati, yang harus kita junjung tinggi. Dan kekeliruan 1, 2, 3 yang ada pada dia itu semuanya tertutupi dengan samudra kebaikan dia. Jadi ini sikap yang benar. Kenapa? Karena kelompok yang kedua tadi yang kita sebutkan itu, kelompok yang kedua yaitu kelompok yang menjadikan kesalahan ulama sebagai ajang untuk menghabisi wibawa mereka. Itu banyak dijalankan sama teman-teman kita, teman-teman kita yang kenal sunnah juga. Sampai dulu itu ada kelompok di Saudi Arabia itu namanya kelompok Haddadiyah. Kelompok namanya Haddadiyah, Muhammad bin Haddad namanya itu, pencetusnya itu. Dia punya keyakinan seperti itu. Dan kata para ulama mengatakan keyakinan dia itu masuk ke banyak salafiyin, istilahnya kata para ulama itu. Yaitu apa? Kelompok-kelompok yang dia itu seperti itu, menjadikan kesalahan ulama sebagai barang untuk mencaci maki itu. Sampai mereka itu, Haddadiyah itu, mereka itu membakar kitabnya Imam Nawawi dan membakar semua kitabnya Imam Hajar. Sampai kitab-kitab Imam Nawawi kumpulkan kemudian dibakar. Kenapa? Karena Imam Nawawi salah dalam masalah akidah, kata mereka itu. Maka kita katakan kalau seandainya kesalahan 1, 2 dalam masalah-masalah agama kemudian kita habisi semua, tidak ada yang selamat. Hatta Syekhul Islam Ibnu Qayyim pun jatuh juga itu dalam masalah neraka itu tidak kekal. Neraka tidak kekal. Sehingga bahwa tidak ada ulama yang selamat. Syekhul Islam itu punya akidah, bahaya akidahnya itu, yaitu akidah yang mengatakan neraka tidak kekal. Ini bahaya sekali akidah ini. Kemudian pendapat beliau didukung sama muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, sampai beliau menguatkan pendapat gurunya itu dengan banyak hujah. Ini akidah yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah. Tapi ulama-ulama masih menghormati Syekhul Islam. Kenapa? Karena itu satu kesalahan, satu titik kesalahan dibandingkan dengan samudra kebaikan beliau. Oleh itu sampai ada ulama yang membantah keras Syekhul Islam dalam bab ini, seperti Imam Son'ani, keras sekali bantahannya kepada Syekhul Islam dalam masalah neraka tidak kekal. Syalbani itu punya tahqiq. Tahqiq itu yaitu hadis-hadis itu dijelaskan di kitabnya Imam Son'ani. Beliau dalam mukadimahnya Syalbani itu bagus sekali itu. Beliau mengatakan, demi Allah saya ketika membaca tulisannya Imam Son'ani ini tentang bantahan terhadap Syekhul Islam yang ketika dia mengatakan neraka tidak kekal, saya ingat dengan ucapan Imam Malik yang mengatakan kullun nasi yukhadhu qawluhu wa yutrak illa sahibu hadil qabr. Semua orang itu pendapatnya bisa diambil, bisa ditolak kecuali pendapatnya Rasulullah SAW. Beliau mengatakan setingkat Syekhul Islam itu, bayangkan itu, orang yang paling keras terhadap ahlul bidah dalam masalah ini pun keliru beliau itu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang maksum. Kalau kita jadikan kesalahan sebagai alat untuk mencaci maki dan merobohkan wibawanya, nggak ada ulama yang selamat di lisan kita. Semuanya akan kita habisi semua itu, karena tidak ada ulama yang maksum. Oleh itu sikap kita dalam menyikapi kesalahan seorang ulama itu
kita punya dua sikap. Yang pertama, kalau berkaitan masalah pendapat yang beda itu, kita katakan itu salah, sehingga kita kritiki, kita koreksi, dan kita nggak boleh mengikuti pendapat itu. Yang kedua, kita melihat orangnya. Ketika dia itu punya jasa besar terhadap Islam, maka kita tetap hormati orangnya dan kita tetap akui keilmuan dia, kita akui jasa dia. Jangan sampai apa, gara-gara dia salah dalam satu masalah sudah tidak diulamakan lagi. Oh, dia sudah bukan ulama, dia itu sudah tidak diustadkan lagi, dia sudah bukan ustadz, dia itu gara-gara apa? Satu dua masalah yang keliru bagi versi Anda itu. Nah, jadi maka itu ini bagus sekali kaidah yang kita sebutkan itu, bahwa kesalahan dalam masalah khilafiyah selama itu ulama yang beristihad dan keliru, dan dia itu bicara atas dasar ilmu, dia punya ilmu hujjah, maka dosanya diangkat. Kemudian yang kedua, bahkan dia itu mendapatkan satu pahala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim, idza ijtahadal hakim, jika ada seorang hakim berhukum, beristihad, kemudian hukumnya itu benar, fa asaba, dia itu benar dalam menetapkan hukum, falahu ajron, dia akan mendapatkan dua pahala. Dua pahala itu apa? Yang pertama, pahala karena kemampuan dia, semangat dia, jerih payah dia untuk mencari kebenaran, itu mendapatkan satu pahala. Yang kedua, ketika fatwanya itu persis dengan kebenaran, fatwa dia itu benar, maka semangatnya dihitung satu, kemudian fatwa yang benar dihitung satu, berarti mendapatkan dua pahala. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan jika dia itu berhukum dan keliru ijtihadnya, maka dia itu mendapatkan satu pahala. Pahala apa itu? Pahala dari semangat mencurahkan semua kemampuan dia untuk mencari kebenaran, walaupun nggak dapat gitu, fatwanya beda, tapi dia itu mendapatkan satu pahala dan dosanya itu diangkat. Jika dosanya diangkat, kenapa kok kita itu masih mencaci maki dia itu? Wong Allah saja memaafkan dosanya kan gitu. Allah saja memaafkan dosanya, kenapa kita tidak bisa memaafkan? Sehingga malah kita jadikan kesalahan itu sebagai ajang untuk mencaci maki dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata di Majmu' Fatwa jilid ke-19 halaman 123, dan mazhab ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwa mujtahid tidak berdosa walaupun salah. Ini penting sekali itu. Jadi seorang mujtahid, seorang ulama, dia tidak berdosa walaupun ijtihadnya salah. Kenapa? Karena dosanya diangkat sama Allah Ta'ala, bahkan terkadang dia mendapatkan pahala. Al-Imam Al-Amidi berkata, ulama pembawa kebenaran dari kaum muslimin, yaitu ulama-ulama Islam, telah sepakat bahwa dosa akan terhapus dari seorang mujtahid yang salah di dalam menetapkan hukum-hukum syariat. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan Bishr al-Mirisi itu gembongnya Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran makhluk. Ini gembongnya ini. Ibnu Aliyah, Abu Bakar al-A'sami, dan pengingkar qiyas, yaitu orang-orang Mu'tazilah. Kalau pengingkar qiyas itu Dhahiriyah, dan orang-orang Dhahiriyah itu yang menganggap lafaz secara dhahirnya. Dan Imamiyah itu orang Syiah, berpendapat bahwa setiap masalah kebenarannya itu pasti. Setiap masalah itu pasti, kebenaran itu jelas dan memiliki dalil yang jelas. Maka barang siapa yang salah pasti akan berdosa, tetapi tidak sampai tingkatan kafir dan fasik. Jadi mereka mengatakan pokoknya siapa yang keliru pasti dosa, fatwanya keliru pasti dosa. Ini pendapat yang menyimpang. Kalau pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan ulama yang keliru mereka tidak berdosa, bahkan mereka mendapatkan pahala. Al-Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari jilid ke-7 halaman 410, beliau mengatakan ketika menjelaskan hadis la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah, janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ini selesai perang Khandaq, perang Ahzab. Selesai perang Ahzab, orang kafir Quraisy mereka pulang, maka setelah itu Rasulullah baru melucuti orang-orang Yahudi yang berkhianat. Maka Rasulullah mengatakan jangan sampai kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Nah ceritanya itu ketika mereka berjalan para sahabat itu, di tengah jalan itu datang waktu asar. Akhirnya terjadi khilaf di antara para sahabat. Ada yang mengatakan memahami zahirnya, yang penting kita sholat asarnya di Bani Quraidah. Akhirnya apa? Mereka tetap jalan, sholat asarnya di Bani Quraidah, dan sampai di Bani Quraidah ketika sudah maghrib. Akhirnya waktu maghrib masuk, mereka sholat asar dulu kemudian baru maghrib.
Ada yang mengatakan para sahabat, enggak, maksudnya Rasul itu kalau bisa jalan cepat sampai sana waktu asar. Kalau tidak sampai sana waktu asar, yo tetap kita sholat asar di waktunya. Akhirnya para sahabat ini berhenti sholat di jalan. Sholat di jalan, sholat asar. Sehingga apa? Ada dua pendapat sahabat. Beritanya sampai ke Rasulullah tentang perbedaan pendapat itu. Rasulullah mendiamkan. Rasulullah mendiamkan dan Rasulullah tidak menyalahkan dan membenarkan siapa yang benar, siapa yang salah, tidak. Rasulullah biarkan. Maka Imam Ibnu Hajar belum mengatakan, dan jumhur ulama berpedoman dengan hadis ini bahwa dosa seorang mujtahid yang salah akan dihapuskan. Kenapa? Karena pendapat yang mengatakan sholat asar di Bani Quraidah atau sholat asar di waktunya walaupun di tengah jalan, pasti ada yang benar, ada yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Tidak mungkin semuanya benar. Tapi apa? Tidak ada di antara mereka yang dicap sebagai pendosa. Maka beliau mengatakan seorang ulama mujtahid yang dia itu keliru, itu dosanya diangkat. Karena Nabi tidak memarahi dan tidak menyalahkan salah satu dari dua kelompok yang berbeda pendapat. Kalau seandainya di sana ada dosa, maka niscaya beliau akan memarahi orang yang berdosa. Karena Rasul itu tidak mungkin membiarkan kesalahan. Pasti Rasul itu nanti akan menegur. Jadi intinya kita pahami di sini, pasti ulama itu ada fatwa yang keliru. Terus bagaimana sikap kita? Sikap kita itu kita tetap kita katakan pendapatnya keliru, tapi yang kedua kita itu harus menghormati orangnya. Contohnya misalkan saya contohkan ya, banyak contoh lah, contohnya banyak sekali lah. Nanti bisa dimasukkan dalam bab namanya Zallatul Alim, pendapat ulama yang keliru. Contohnya saya contohkan misalkan di fatwanya Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Ada beberapa masalah di mazhabnya Imam Syafi'i itu dalilnya lemah. Sampai Imam Nawawi, beliau dalam masalah amal keluar sepertiga dari mazhab dalam masalah amal, tapi beliau tetap menisbatkan saya Syafi'iyah dan saya mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi dalam masalah amal tetap beliau merojekkan pendapat yang lain. Contohnya misalkan dalam air namanya air musyammas. Air musyammas. Air musyammas itu apa? Air yang dipanaskan dengan sinar matahari dan ditaruh dalam sebuah bejana besi. Itu kaidahnya itu. Jadi siang-siang seperti ini misalkan besi, di dalamnya ada air, kemudian terkena sinar matahari sampai panas. Boleh nggak kita gunakan untuk berwudu? Kalau dalam mazhab boleh, tapi makruh. Dalam mazhab Syafi'i itu makruh. Dalilnya yang mengatakan makruh, dalilnya semuanya lemah hadisnya, nggak ada yang sahih. Semuanya lemah, yaitu katanya hadis air musyammas itu yurisul baros, akan menyebabkan penyakit kulit. Tapi apa kata Imam Nawawi belum mengatakan semua hadisnya nggak ada yang sahih semuanya itu. Kemudian mereka mengatakan, kata ulama Syafi'iyah, kalaupun hadisnya dhaif, tetapi secara kedokteran itu ditetapkan secara kedokteran, yaitu secara kedokteran air itu bahaya. Imam Nawawi mengatakan secara kedokteran pun belum ada yang menetapkan gitu. Belum ada dokter yang menetapkan seperti, makanya belum mengatakan tidak ada dalil yang kuat tentang makruhnya air musyammas, baik secara dalil atau secara penelitian kedokteran. Maka kata beliau apa? Maka air musyammas itu boleh dipakai untuk berwudu, tidak dimakruhkan. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa terkadang kita itu keluar dari pendapat ulama. Seorang ulama misalkan kita keluar dari pendapat, tapi bukan berarti kita atau goblok sekali sih, bodoh sekali ini, masalah kayak gini saja nggak paham, itu bukan. Kita tidak boleh mengkritiki orangnya, tapi kita boleh mengkritiki pendapatnya. Silakan, pendapatnya dalam masalah ini lemah, tapi apa? Kita harus menghormati orangnya. Kenapa? Karena mungkin dia itu berpendapat dalilnya sahih versi dia. Nah, sehingga apa? Sehingga banyak sekali, maka itu sampai Syekhul Islam ngarang sebuah kitab bagus sekali. Pernah kita kaji kitab ini di pondok, kitab tentang namanya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat celaan bagi ulama-ulama yang keliru berpendapat. Beliau menyebutkan banyak sekali alasan kenapa ulama itu keliru pendapatnya itu. Mungkin hadis yang sampai itu lemah, tapi dia itu mensahihkan, mungkin. Atau yang kedua, mungkin dia belum sampai kepadanya hadis yang sahih, mungkin juga. Atau yang ketiga, mungkin dia itu memahami dengan pemahaman yang keliru, mungkin juga. Jadi banyak kemungkinan kenapa ulama itu, mereka itu pendapatnya keliru. Tapi fahami di sini kaidah penting, tidak ada ulama yang sengaja menyelisih kebenaran. Itu yang perlu kita fahami. Tidak mungkin ada hadis sahih, setelah itu tiba-tiba ulama mengatakan, enggak, saya nggak ngikuti hadis ini. Itu ulama kita nggak ada yang seperti itu.
Ulama kita alhamdulillah mereka itu orang yang siap menerima kebenaran selama itu dalilnya jelas. Imam Syafi'i itu, beliau pernah ditanya sama orang, Imam Syafi'i, bagaimana tentang sebuah masalah? Beliau mengatakan, wallahu alam, saya belum tahu masalah itu karena belum sampai dalil kepada saya. Tiba-tiba ada muridnya menyampaikan, wahai Imam, saya mendapatkan sebuah hadis tentang masalah ini, hadisnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata Imam Syafi'i, hadisnya kamu kuat, hadisnya kuat. Setelah itu orang itu tanya, wahai Imam Syafi'i, kamu mengambil hadis itu enggak itu? Kamu mengambil hadis itu enggak? Kata Imam Syafi'i, kamu lihat saya itu pendeta ya? Kamu melihat saya itu rahib orang Yahudi ya itu? Dimana ketika nabinya bersabda, kemudian saya tidak menerimanya. Saya orang muslim, ketika itu sabdanya Rasulullah ala ra'sil walain, kata beliau, maka sudah samina wa ta'na. Tidak ada bagi kita untuk menyelisihi, apalagi membantah dalil itu. Sehingga apa? Semua ulama sepakat, idza shahal hadits fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, maka itu mazhab saya. Mazhab saya. Sehingga apa? Semua ulama itu sepakat dalam bab ini. Cuma terkadang mereka itu sampai kepada mereka ilmu, rupanya ilmu itu tidak benar. Akhirnya mereka berpendapat sesuai dengan ilmu yang sampai kepada mereka. Dan orang yang berbicara sesuai dengan kadar ilmu mereka itu kan baik. Sebagaimana ucapan seorang sahabat mengatakan, qad ahsana manintaha ila masamiyah. Sudah bagus sekali orang yang dia itu berhenti sesuai dengan ilmu yang dia sampai kepadanya. Sehingga apa? Sampai ilmu kepada saya seperti ini saya sampaikan, walaupun saya tidak tahu ilmu yang lain. Akhirnya fatwa saya keliru karena saya belum mendapatkan ilmu yang lain, dan itu tidak ada masalah. Oleh itu maksudnya di sini itu, ketika kita itu mendapatkan khilaf, ada seorang ulama dia itu khilaf, memiliki pendapat yang berbeda, setelah kita cek dalil kita itu sahih, kemudian kok ulama itu menyelisihi, maka kita silahkan kita kritiki pendapatnya, tapi jangan kritiki orangnya. Tetap dia itu seorang ulama yang Allah saja memaafkan kesalahan dia, bahkan Allah memberikan satu pahala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Anda itu tidak bisa memaafkan? Kenapa Anda itu tidak bisa menghormati pendapat ulama yang berbeda? Dan itu nanti kita mau cari apa saja ada. Contohnya misalkan gini, Anda pengen mencari bolehnya nikah mut'ah, ada nggak ulama yang berfatwa? Ada. Anda mau cari misalkan bolehnya makan anjing, ada nggak ulama yang berfatwa? Ada. Anda mau cari apa itu ada semua itu. Anda mau cari masalah apa gitu? Ada fatwa-fatwa ulama itu ada. Tapi kalau kita kumpulkan fatwa-fatwanya seperti ini, kita menjadi orang zindik, orang munafik, orang liberal nanti jadinya itu kita itu. Tapi bukan berarti apa? Kita harus mencaci maki ulamanya, tidak. Kita menghormati ulamanya, tapi pendapatnya kita tidak mengikutinya. Kita masuk di kaidah yang ke-8. Hendaknya orang yang berselisihi memahami dan menjalankan kaidah para fuqaha al-khuruju minal khilaf, yaitu berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari perselisihan. Ini kaidah penting. Jadi kalau kita itu berselisih, maka kita itu hendaknya dalam masalah amal, ini saya katakan dalam masalah amal, hendaknya kita itu mengamalkan kaidah al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan yang ada. Itu dalam masalah amal, walaupun masalah teori tidak. Kita masalah teori, kita membela pendapat kita, tapi terkadang kita dalam masalah amal, kita tinggalkan pendapat kita dalam masalah amalnya. Itu namanya al-khuruju minal khilaf, berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari perselisihan ulama, karena yang benar kita nggak tahu mana yang pendapat yang benar. Adapun yang dimaksud dengan kaidah ini adalah mengamalkan suatu amalan dengan ahwat. Ahwat itu amal yang paling hati-hati, yaitu mengamalkan perbuatan dengan tata cara yang menjadi kesepakatan semua pendapat. Semua ulama semuanya sepakat boleh, maka itu yang kita amalkan, walaupun kita harus meninggalkan pendapat kita. Contohnya, contoh penerapannya. Contoh penerapan kaidah ini adalah misalkan ada satu masalah, apakah tidur membatalkan wudhu atau tidak. Misalkan kita membahas masalah tidur itu batal wudhu atau tidak, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sampai 8 pendapat. Bayangkan ada 8 pendapat. Ada yang mengatakan tidur itu batal wudhu mutlak, tidur apa saja. Ada yang mengatakan tidur itu nggak membatalkan wudhu apa saja, tidurnya bagaimanapun kondisinya. Ada yang memerinci, kalau tidurnya itu duduk tegak kayak mazhabnya Imam Syafi'i, kalau tidurnya mutamakin alal ardi, duduk tegak tidak bersandar, maka tidak batal. Hatta ngorok, hatta ngiler gitu, itu bagi mazhab gak apa-apa, yang penting duduknya tegak. Ada yang mengatakan selama sudah sampai tingkatan tidur maka batal, tapi kalau belum sampai tidur masih namanya sinah. Sinah itu muqaddimatun nu'as,
les, itu kalau tidurnya itu baru les, itu nggak batal. Tapi kalau sudah pules tidurnya itu, indera sudah nggak berfungsi, diteriaki nggak dengar, dipegang-pegang nggak terasa, maka itu batal. Dan yang lainnya khilaf panjang dalam masalah ini. Kalau saya pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang membedakan antara tidur yang inderanya hilang dengan orang yang sinah atau muqaddimah tidur ketika inderanya itu masih berfungsi walaupun tidak maksimal. Itu pendapat yang dikuatkan sama Imam Nawawi dan Imam Ibnu Hajar. Walaupun dalam mazhab Syafi'i nggak seperti itu. Tapi Imam Nawawi ulama Syafi'iyah, Ibnu Hajar ulama Syafi'iyah, tapi beliau mengikuti pendapat yang ini. Saya lebih condong kepada pendapat itu. Kalaupun saya itu pendapatnya seperti itu, tapi dalam masalah amal itu saya kalau bisa al-khuruju minal khilaf. Apa al-khuruju minal khilaf itu? Selama saya itu sudah tidur, wudu saja. Wudu saja, walaupun saya itu pendapatnya nggak batal sebenarnya itu. Maka intinya dalam masalah wudu itu batal wudu atau tidak, itu masalah tidur itu ada 8 pendapat. Semua para ulama sepakat, tapi 8 pendapat ini semuanya sepakat akan disunahkannya wudu ketika hendak sholat, baik setelah tidur maupun tidak. Sunnahnya itu wudu, orang memperbanyak wudu itu sunnah. Akan tetapi mereka berselisih ketika ada orang yang sholat tanpa wudu setelah bangun dari tidur, sah tidak wudunya itu. Jadi misalnya nih, ketika saya itu sudah berwudu, kemudian saya tidur itu, kemudian saya itu sholat, lah hukum sholat saya itu sah atau tidak ketika saya itu nggak wudu lagi gitu. Nah itu yang menjadi khilaf. Tapi kalau ada orang wudu, kemudian tidur, kemudian wudu lagi untuk sholat, semua ulama sepakat sunnahnya untuk wudu. Tergambar, paham ya? Nggak ada khilaf dalam masalah ini itu. Maka apa? Ya sudah, dalam masalah amal kita mengamalkan amal yang disepakati saja. Walaupun pendapat saya nggak batal gitu. Gimana, paham ya? Tergambar ya, masih kaidahnya itu. Saya misalkan tidur ketika dengar khutbah, tidur semuanya itu saya itu les-lesan kali itu. Ya, pendapat saya nggak batal. Dalam mazhab Syafi'i nggak batal gitu. Selama tidurnya itu duduk, hata ngorok, hata ngiler itu nggak apa-apa. Itu. Atau ngorok sekali itu, keras sekali ngoroknya, ngilernya banyak misalkan itu. Tapi selama duduk nggak batal. Maka apa? Kita itu namanya khuruj minal khilaf. Yaitu apa? Khuruj minal khilaf itu, kalau saya mau sholat, mending saya berwudu lagi lah itu. Kenapa saya berwudu lagi? Takut kalau pendapat yang benar di hadapan Allah itu yang mengatakan batal. Kan kita masih takut mana pendapat yang benar, kan kita nggak tahu di hadapan Allah kan gitu. Memang ini versi kita sekarang itu yang benar, tapi kan versinya Allah kita nggak tahu kan gitu. Maka apa? Itu namanya al-khuruj minal khilaf. Contohnya lagi misalkan memegang kemaluan, batal nggak? Khilaf panjang dalam masalah ini itu. Kalaupun kita matan nggak batal, wes kita itu menjaga diri dengan cara apa? Dalam masalah amal kita wudu saja. Ya tergambar ya, paham ya? Ini namanya al-khuruju minal khilaf itu dalam masalah praktek. Tapi dalam masalah teori nggak boleh. Masalah teori itu kita itu pramuka gitu. Pramuka itu apa? Di sini senang, di sana senang gitu. Nggak boleh. Dalam masalah teori pendapat saya ini ya ini. Ayo itu. Ini pendapat saya itu. Namanya teori kan itu. Sehingga apa? Pendapat saya akan kuatkan itu. Tapi terkadang dalam masalah praktek saya tinggalkan pendapat saya. Kenapa saya tinggalkan? Ya sudah, kita mengamalkan pendapat yang semuanya itu mengatakan sunnah itu. Semuanya mengatakan baik. Itu dinamakan dengan al-khuruju minal khilaf. Ya paham ya? Bisa dipahami ya? Jadi dalam masalah khilafiyah itu bedakan antara praktek dan teori. Dalam masalah teori kita bisa ngotot-ngototan nggak apa-apa gitu. Walaupun dalam masalah praktek terkadang kita tinggalkan pendapat kita. Oleh itu nanti Syekhul Islam itu membuat bagus sekali di kitab beliau di Majmu' Fatawa itu tentang sunnahnya meninggalkan sesuatu yang itu menjadi pendapat kita. Istilahnya apa? Demi tujuan untuk menyatukan barisan kaum muslimin. Sampai belum membuat kaidah tarkul mandub di ajri ta'lifil qulubi mandub. Meninggalkan sunnah yang kita anggap itu sunnah versi kita, terkadang juga hukumnya sunnah ketika tujuannya untuk menyatukan hati. Contohnya misalkan Abdullah bin Mas'ud, beliau ketika sholat haji ketika di Mina, kan di Mina itu kan sholat duhur asar itu kan 4 rakaat kan itu, tidak dikosor. Pas zamannya Utsman bin Affan sholatnya dikosor jadi 2-2, sholatnya itu dikosor. Akhirnya sholatnya tidak dijamak, yaitu sholatnya kan tidak dikosor. Maka beliau mengatakan, saya sholat di belakangnya Rasulullah, belakangnya
Abu Bakar, belakangnya Umar, mereka itu sholatnya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat gitu loh. Dan saya tidak melihat pendapatnya Utsman ini kecuali pendapat yang bid'ah, karena Rasulullah tidak mengamalkan Abu Bakar, Umar, bahkan di awal Utsman pun nggak pernah mengamalkan. Keras sekali beliau itu ngingkari pendapatnya itu. Tapi ketika Utsman sholat, Abdullah bin Mas'ud sholat di belakangnya. Akhirnya beliau ditanya, wahai Abdullah bin Mas'ud, engkau tadi ngomongin Utsman keras sekali itu masalah pendapatnya Utsman. Maka beliau mengatakan al-khilafu syarr, perbedaan itu jelek. Sehingga kadang-kadang saya harus korbankan pendapat saya demi menyatukan persatuan kaum muslimin. Akhirnya saya membuat kaidah, kalau saya pendapatnya itu misalkan dalam sholat, bismillah nggak saya jarkan, nggak saya keraskan. Tapi saya sholat di tempat yang masyarakat itu taunya ya bismillah itu dikeraskan itu. Maka saya itu ketika sholat jadi imam, saya keraskan basmalahnya, nggak apa-apa. Ya kan? Demikian juga kalau saya itu pendapatnya misalkan saya nggak punya kunut, saya tidak kunut subuh. Ini saya yang menyebutkan masalah kunut juga itu. Kemudian saya sholat di mazhab yang mereka itu kunut, maka saya sholat dengan kunut. Kenapa? Karena itu pendapat saya terkadang harus meninggalkan demi persatuan kaum muslimin. Dan yang lainnya banyak, contohnya saya bilang banyak sekali. Demikian juga sholat witir misalkan, saya itu mengatakan yang terbaik 3 rakaat langsung, tapi saya sholat di masyarakat yang taunya itu 2 rakaat salam, 1 salam. Akhirnya saya tinggalkan pendapat saya. Demi apa? Untuk menyatukan. Apalagi kalau seandainya semua pendapat itu memiliki dalil yang kuat. Ya paham? Jadi intinya al-khuruj minal khilaf, kita keluar dari khilaf yang ada, perbedaan yang ada. Maka penerapan kaidah dalam masalah ini adalah kita menjalankan kesepakatan ulama, yaitu kita berwudu setelah bangun tidur, walaupun kita berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudu. Ya tadi yang kita sebutkan khilafiyah itu. Dan kita menjauhi khilaf mereka karena setiap pendapat memiliki kemungkinan untuk salah dan benar di hadapan Allah Ta'ala. Ini namanya al-khuruj minal khilaf. Kata Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis man ra'a minkum munkaron, siapa yang melihat kemungkaran hendaknya diingkari dengan tangan, kalau tidak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan hati. Imam Nawawi ketika menjelaskan hadis barang siapa melihat kemungkaran maka hendaknya merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Beliau berkata, kata Imam Nawawi, kemudian para ulama tidak mengingkari perkara yang sudah disepakati, ulama tidak mengingkari perkara yang sudah disepakati oleh umat. Sedangkan perkara yang masih diperselisihkan maka itu pun tidak boleh diingkari. Jadi perkara yang masalah khilafiyah, pertanyaan yang diingkari itu yang apa gitu? Siapa yang melihat kemungkaran? Kemungkaran itu apa? Maka kita katakan kemungkaran yang disepakati oleh para ulama, bahwasanya itu mungkar. Minum khamr mungkar, semua ulama sepakat, nggak ada khilaf. Tapi kalau masalah-masalah yang khilaf di antara para ulama, Anda mengatakan ini mungkar, yang lain mengatakan boleh, mubah, maka kalau seperti ini tidak boleh diingkari. Hal ini disebabkan karena pendapat salah satu mazhab mengatakan bahwa setiap mujtahid itu adalah benar, setiap mujtahid itu benar ijtihadnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh kebanyakan para ulama. Sedangkan pendapat mazhab yang lain mengatakan yang benar cuma satu dalam masalah khilafiyah, dan yang salah tidak bisa dipastikan bagi kami. Sedangkan dosa sudah diangkat. Yaitu nanti ini sudah kita bahas nih dalam kita bahas kaidah, yaitu kebenaran itu ada berapa kebenaran itu. Maka ulama ada yang mengatakan al-musibu wahid, yang benar itu cuma satu. Ada juga yang mengatakan kullu mujtahidin musibun, setiap mujtahid itu semuanya benar. Maka kita katakan kebenaran itu satu, tapi berkaitan dengan dosa semuanya nggak berdosa, semuanya berpahala. Yaitu musib itu bisa diartikan pahala, bisa diartikan kebenaran. Kalau kita lihat dari kebenaran, yang benar cuma satu, nggak mungkin semuanya benar dalam masalah khilafiyah. Tapi kalau yang dinamakan musib itu berpahala, maka semuanya itu mendapatkan pahala dalam khilaf mereka. Sehingga kalau kita anjurkan kepada kaidah, kata Imam Nawawi, kalau kita itu anjurkan untuk menerapkan kaidah al-khuruj minal khilaf, keluar dari khilaf, maka itu lebih baik dan lebih dicintai, lebih disukai. Bahkan disunahkan untuk melakukan kaidah ini karena para ulama telah sepakat dianjurkannya untuk keluar dari khilaf. Tetapi ini disyaratkan jika tidak menyebabkan terbuangnya sunnah atau terjatuh dalam khilaf yang lain. Jadi maksudnya apa? Tidak semua keluar dari khilaf itu baik. Maksudnya tidak, jadi kaidah keluar dari khilaf itu apa? Keluar dari khilaf itu mengamalkan amalan yang disepakati semuanya oleh ulama. Itu namanya keluar dari khilaf. Bukan keluar dari khilaf itu malah jatuh kepada khilaf yang lain. Contohnya misalkan saya contohkan itu, imamnya itu tidak kunut, pendapat imamnya tidak kunut, makmumnya kunut. Terus apa yang dikerjakan sama imam?
imam itu ketika dia itu i'tidal, dia itu berdiri lama sekali. Dia nggak kunut, tapi dia itu memberikan kesempatan bagi makmum untuk kunut. Ya paham ya? Gambar ya. Sehingga apa? Sami Allahu liman hamidah, berdirinya lama sekali, diem tok imamnya itu. Ketika ditanya, loh kenapa kok diem tok lama sekali? Saya memberikan toleransi lah sama orang itu, toleransi belakang. Silakan yang di belakang itu kalau mau kunut. Maka kita katakan, kenapa anda mengamalkan seperti itu? Kan saya mau keluar dari khilaf gitu loh. Biarkan kita kan semua menghormati lah itu. Kita katakan ini bid'ah baru ini. Kenapa? Karena nggak ada ulama yang berpendapat seperti ini gitu. Ini masalah baru lagi. Berarti apa? Anda pengen keluar dari perbedaan dengan membuat khilaf baru lagi kan? Karena khilafnya itu cuma kunut dan tidak kunut kan gitu. Nggak ada pendapat diam untuk menghormati orang kunut, itu malah nggak ada pendapat ulama seperti itu kan. Berarti apa? Anda itu menambah khilaf lagi dalam masalah ini. Dan nggak boleh kita menambah khilaf, itu nggak boleh. Kalau ulama berbeda dalam dua masalah saja, ulama berbeda pendapat dalam dua masalah, kita ambil salah satu dari dua. Tidak boleh kita menambah khilaf yang ketiga gitu. Lah ini Anda itu menambah khilaf lagi gitu, perkara baru lagi. Ulama tidak ada yang mengamalkan seperti itu. Walaupun tujuannya baik, tujuannya kita kan toleransi gitu itu, maka malah nggak boleh. Syalbani rahimahullah ta'ala beliau mengatakan di sifat sholat Nabi, sesungguhnya para sahabat berselisih karena terpaksa. Karena mereka itu terpaksa, bukan berarti mereka itu tujuannya khilaf. Dari awal mereka itu pengen khilaf, bukan. Khilaf itu bukan keinginan mereka, tapi keinginan mereka itu pengen bersatu. Tapi karena hasil ilmu mereka itu beda-beda, akhirnya dengan terpaksa mereka itu harus berbeda pendapat. Tetapi mereka tetap melarang dari khilaf dan senantiasa lari dari khilaf sesuai dengan kemampuan mereka. Berarti menunjukkan apa? Kita itu kalau bisa dalam masalah khilafiyah itu kita menjalankan kaidah al-khuruju minal khilaf dalam masalah praktek. Yaitu apa? Terkadang kita harus meninggalkan pendapat kita untuk kehati-hatian. Untuk kehati-hatian. Contohnya misalkan gini, kalau kita ragu tentang masalah misalkan apalah, misalkan daging sesajen misalkan, masalah sesajen misalkan itu. Ini sesajen itu boleh atau tidak ya? Ini dagingnya sembelihan dia sendiri, orang musyrik, atau beli di pasar. Ragu saya itu, nggak usah dimakan lah itu. Ah bagus, nggak usah dimakan kalau ragu itu. Ya kan? Kalau saya pendapatnya enggak, ini enggak apa-apa, boleh gitu. Masa itu halal, tapi karena ada ulama yang mengatakan haram, mending saya tinggalkan saja. Nah itu bagus. Jadi maksudnya itu apa? Walaupun kita itu berpendapat A, tapi kita itu mengamalkan B boleh, selama yang B itu disepakati semua oleh para ulama. Tapi kalau B itu juga tidak pernah ada ulama yang berpendapat seperti itu, maka itu malah perkara baru, tidak dibolehkan. Seperti ini malah nggak boleh. Jadi ini namanya kaidah, dinamakan dengan kaidah namanya al-khuruju minal khilaf. Ya seperti sini nanti kita lanjut lagi, masih ada dua adab dalam memahami khilafiyah. Setelah itu nanti kita baru masuk ke penerapan di lapangan, bagaimana kita menyikapi masalah khilafiyah. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Makannya makan apa? Ya. Jadi kalau orang sudah berwudu, makan makanan itu membatalkan wudu enggak? Ada dua masalah yang dibahas oleh para ulama yang itu membatalkan wudu. Yang pertama, kalau makannya itu daging unta. Makan daging unta batal wudunya. Siapa yang makan daging unta batal. Itu pendapat yang rajih, walaupun khilafiyah dalam masalah ini, tapi pendapat yang paling kuat, makan daging unta batal. Kemudian yang kedua, selain daging unta, tapi daging yang lain yang matangnya dengan cara dibakar dengan api. Dulu awal-awal Islam itu, kata para sahabat mengatakan, kami itu berwudu mimma masatin nar, dari daging yang dimasak. Kalau kita makan daging yang dimasak, maka itu batal. Kita itu berwudu lagi setelah itu. Tapi setelah itu syariat itu dihapus. Akhirnya boleh. Maka itu pertanyaan, kalau kita sudah berwudu kemudian kita makan selain daging unta, bagaimana sholat kita? Sholat kita sah. Boleh, karena makan itu tidak membatalkan wudu, tapi sunnahnya ketika kita itu mau sholat, kita itu berkumur-kumur. Kita itu berkumur-kumur. Kumur-kumur itu untuk menghilangkan rasa di mulut kita. Pertanyaan, nah kalau ada ulama yang berpendapat makan unta nggak membatalkan wudu, ada juga ulama seperti itu. Karena masalah khilafiyah itu. Kalau ada ulama yang mengatakan tidak batal wudunya, dalam masalah praktek disunnahkan untuk berwudu. Saya misalkan pendapat saya wudu kemudian makan daging unta nggak batal.
Tapi apa kita katakan sunnahnya itu keluar dari khilaf. Dengan cara apa? Wes wudu saja walaupun pendapatnya tidak batal wudunya. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau makan itu tidak membatalkan wudu, jadi tidak ada masalah. Tapi sunnahnya berkumur-kumur. Rasulullah pernah ketika azan kemudian beliau itu minum susu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau itu minum air putih berkumur-kumur, setelah itu sholat. Jadi sholatnya seperti itu. Untuk apa? Untuk menghilangkan rasa di mulut. Nah, jadi seperti itu. Kalau masih ada sisa makanan dan kita bisa mengeluarkan, harus dikeluarkan. Misalkan ada sisa makanan, kemudian kita itu bisa mengeluarkan, itu harus kita keluarkan. Kalau ketelen kita tidak mengeluarkan, maka batal sholat kita, batal karena kita makan, berarti kan itu. Jadi tapi kalau kita itu nggak bisa mengeluarkan, tiba-tiba masuk sendiri itu, maka kalau seperti ini hukumnya nggak apa-apa, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya. 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 Boleh, selama kita itu tidak yakin bahwa wudhu kita batal, nggak apa-apa. Tapi kalau kita itu mau wudhu, itu lebih bagus. Misalkan gini, saya sudah aktivitas dari pagi wudhu, aktivitas dan yang lainnya. Saya mau sholat setelah itu tanpa berwudhu, boleh nggak? Boleh. Selama kita nggak yakin kalau wudhu kita itu batal. Tapi kalau kita itu mau berwudhu lagi, sunnah. Jadi wudhu itu bukan berarti kalau sudah batal wudhu kita gitu. Kita itu wudhu itu ada dua, wudhu yang wajib, yaitu kalau kita mau sholat dan batal, wudhu kita sudah batal, maka itu harus. Yang kedua, untuk namanya istilahnya namanya tajdidul wudhu, memperbaiki wudhu kita, memperbaiki lagi. Maghrib isya, maghrib kita sudah wudhu sampai isya kita nggak batal, tapi apa? Disunnahkan kita itu untuk berwudhu lagi, walaupun wudhu kita belum batal. Jadi itu hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Kecuali kalau kita yakin, kalau kita nggak yakin, tadi saya itu kentut nggak ya itu. Kalau nggak yakin nggak usah dianggap. Sampai kita itu yakin saya itu tadi sudah kentut, batal wudhu saya. Nah itu baru yakin. Tapi kalau masih prasangka dan praduga nggak boleh dianggap. Wallahu a'lam. Ya sampai di sini ya pembahasan kita. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.